Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam video saya kali ini. Nah, seperti biasa saya akan memperdengarkan kisah-kisah keajaiban selawat kepada teman-teman semua. Nah, kali ini yang berkisah selawat adalah langsung saya wawancarai Mas Gunawan. Namanya Gunawan aja. Nah, sudah ada di hadapan saya. Beliau akan berkisah tentang kisah-kisah keajaiban selawat yang beliau pernah rasakan. Dan ini adalah testimoni beliau yang kedua. Nah, kisah seperti apa yang akan diceritakan nanti sebentar saya akan coba tanya-tanya langsung kepada Mas Gunawan. Oke, sebentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. coba dikenalkan kembali namanya dengan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Kebetulan saya tinggal di Batam. Saya ingin menceritakan sebuah testimoni kedahsyatan sholawat yang saya alami dalam kehidupan pekerjaan saya ya. Nah, saya kebetulan bekerja di bidang properti untuk menjual salah satunya rumah, apartemen, sama kafling. Oke. Terus? Nah, saya ada kisah sebuah customer yang saya prospek atau pendekatan yang cukup lumayan sulit, dari bilang sulit karena memang customer tersebut tidak ada membeli, cuman saya layani dengan baik ya. Apa yang dia tanyakan saya jawab. Awalnya ketemunya bagaimana? Dia datang ke kantor. Dia datang ke kantor tiba-tiba. Awalnya dulu dia pernah datang ke proyek kami itu di 2018. Di 2018 dia lihat ini kira-kira jalan nggak ya. Terus dia kembali lagi itu minggu lalu ke lokasi kami. Wah, ternyata sudah jadi ya. Terus kan banyak juga tuh karyawan di sana, yang ditemui cuma Mas Kun aja, nggak yang lain-lain? Iya, saya sendiri. Gitu. Memang sudah ada jalannya ya. Oke. Nggak dihubungi lewat handphone dulu baru ketemuan atau gimana? Ketemuan. Langsung ketemuan. Saya minta nomornya, dia bilang sudah jadi ya bangunannya. Sudah Bu, sudah jadi. Aduh, coba saya beli dari beberapa tahun yang lalu ya, mungkin harganya lebih murah. Ya Bu, sekarang unitnya sudah tinggal sedikit, unitnya sudah sedikit. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ya, saya mau cari nih Bu, tipenya tipe kecil aja. Oh, tipe kecil, sebentar ya, saya kasih. Nah, komunikasi, akhirnya saya minta nomor telepon ibunya. Komunikasi lah. Terus akhirnya kayaknya Mas ukurannya kecilan. Saya kasih lah ukurannya agak lebih besar. Mas, kayaknya posisinya kurang bagus. Saya kasihlah posisinya yang bagus. Posisi apa maksudnya? View pemandangan. Ini ya, pemandangannya ya. Karena kan apartemen kita pemandangannya alam ya. Oke. Nah, terus saya kasih, tapi lantainya kok rendah sekali gitu ibunya. Komplain lagi. Saya kasih, ya ada Ibu, ini ada yang terakhir, ini di lantai 3 dan itu pun 1 unit. Nah, siapa cepat dia dapat. Nah, Ibu bisa hold unitnya dengan bayar booking fee atau uang tanda jadi 15 juta untuk di awal, saya bilang. Nah, supaya unit itu nggak terjual. Ya sudah Mas. Udah 3 hari, nggak nyampe 2 hari lah. Saya nggak ada ini, paling saya tanya apa kabar aja, sudah hambar kan. Terus di hari Sabtu, itu siang setelah zuhur dia WhatsApp saya, Mas, jangan dijual dulu ya unit lantai 3-nya, saya mau. Ibu itu bilang, oh yaudah Bu, cuman kalau Ibu belum bayar tanda jadi saya nggak bisa hold unitnya. Yaudah, sebentar saya transfer. Mana? Saya tunggulah sejam 2 jam. Kebetulan teman banyak datang customer itu. Ada bawa 10. Ada juga yang nawarin unit yang sama. Unit yang saya tawarkan itu 2 sales yang nawarin. Oke. Nah, dan orangnya yang teman itu kebetulan tertarik. Saya bilang, saya berdoa sama Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas. Ya Allah, kalau memang ini adalah unit ini milik customer saya, berikan jalan kemudahan melalui salawat yang saya setiap hari amalkan. Jadi saya salawatin terus. Nah, unit itu pun juga sebelum di hari Sabtu malamnya saya salawatin. Unitnya kan kebetulan lantai 3A06 kalau nggak salah itu. Saya salawatin agar unit tersebut sebenarnya terjual melalui tangan saya. Saya salawatin. Gimana cara salawatnya?
Sallallahu ala Muhammad itu, terus saya tambah lagi salawat Ibrahimiyah. Sallallahu alaihi wasallam berapa banyak? Sallallahu ala Muhammad 10.000. Yang Ibrahimiyah 1.000. Berarti 10.000 apa 11.000. total berapa jam tuh? Saya selang waktu di asar Pak Ustadz. Jadi saya cari-cari waktu setelah kerja. Setelah kerja misalnya dapat nih 300. Nanti maghrib saya isi lagi. Saya bawa catatan, saya tulis karena kan memang untuk tasbih saya pakai yang manual ya, bukan digital. Jadi saya tulis di kertas. Asar sudah dapat sekian, nanti maghrib sekian. Nah, saya tutupnya di Isya. Waktu saya setelah sholat Isya mau tidur saya tutup di situ. Untuk salawatnya ya, saya ikhlaskan aja hajat saya ikhlaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Semoga ada jalan kemudahan untuk saya bisa mendapatkan unit menjual unit tersebut. Dan alhamdulillah hari Sabtunya ibu itu namanya Ibu Yos ya, Ibu Yos, dia WhatsApp saya dulu, saya ingin unit tersebut Mas. Saya tunggu, ya udah Bu, Ibu kirim booking fee-nya. Nah di detik-detik di jam 4:30 lah Ibu tuh kirim. Saya kaget lah, tiba-tiba langsung dikirim bukti transfer Pak Ustadz ke WhatsApp saya. Jadi saya himbau di kantor nih, kok prosesnya orang lihat prosesnya sebenarnya gampang ya, kok prosesnya gampang. Kalau nggak salah Ibu tuh datang berapa minggu lalu ya, seminggu kalau nggak salah ya, kok langsung bisa deal ya. Padahal kan saya tahu yang alur ceritanya kan untuk prosesnya saya yang mengalami. Apa sih kiat-kiat ini bisa ini ya, saya sholawatin sih karena saya agama muslim, saya punya Tuhan yang saya yakini, punya Rasul Nabi Muhammad SAW. Saya bersalawat apa yang menjadi hajat saya, dan alhamdulillah Pak Ustadz dengan adanya sholawat itu semua ada jalan keluar. Intinya sih kita sholawat dan kita yakini. Nah kebetulan kebanyakan orang kan mungkin sudah sholawat tapi dia nggak yakini, masih ragu. Nah itu yang membuat terhalangnya sebuah doa ya, itu. Jadi kita harus benar-benar yakin apa yang kita amalkan ini Allah akan mengabulkan. Nah memang butuh proses, tapi kita harus jalankannya dengan keikhlasan, kesabaran. Terus itu nanti sistem bonusnya diterima Mas itu di November apa? Nanti setelah dia kebetulan ibunya kan prosesnya KPR nih. KPR itu di bulan November ya. Maksudnya November itu udah full terima bonus semua atau nanti akan ada bonus? Nah kalau misalnya ibunya DP-nya itu 20% langsung, itu full masuk ke rekening. Nah kurang lebih sekitar setelah potong pajak ya, kalau nggak potong pajak 15. Kalau dipotong pajak sekitar kurang lebih 10 juta. Ya pajaknya lumayan besar, pajak penghasilan. Oke. Tapi seandainya kamu dapat 10 juta atau 15 juta, untuk berikutnya nggak dapat lagi, sudah selesai itu semua dibayar? Iya sudah selesai, kecuali dia bayar 10%, cair setengahnya nanti pas dia bayar 10% lagi itu cair lagi. Okay. Nah kebetulan setelah itu sebenarnya sih ada customer juga, ini juga sudah lama juga Pak Ustadz, namanya Bu Sandra dari Jakarta. Itu udah setahun lalu. Jadi ini saya mau cerita berurutan ya, karena dalam satu hari ini 2 customer yang kontak saya, yang merespon. Dia kemarin ada kondisi COVID, karena COVID 2020 jadi nggak bisa datang ke Batam, dan juga dia terpapar corona juga. Nah ya saya bilang ya udah Bu, kalau misalnya Ibu belum bisa nggak apa-apa, saya bilang, cuman unit kita ini terbatas, nanti kalau Ibu ada waktu atau ada kemudahan Ibu bisa hubungi saya kembali. Itu berjalan setahun Pak Ustadz, setahun ya. Nah setelah setahun dia hubungi, nah Ibu Sandra ini hubungi saya malam Pak Ustadz, malam dia bilang, Mas saya mau ke Batam nanti setelah kondisi saya benar-benar fit sama suami orang Singapura. Saya akan datang di akhir September ini, saya akan datang ke Batam. Oh ya, unit yang kemarin Mas pernah tawarkan masih available, masih tersedia atau tidak? Saya bilang masih Bu, tapi sisa tinggal 3 unit di lantai atas, dan kebetulan ini unit paling besar Pak Ustadz, harganya kurang lebih sekitar 2,5 M. Dan cara bayar Ibu ini pun rencana kalau nggak cash keras bertahap ya. Semuanya alhamdulillah sih dengan sholawat, apa yang saya hajatkan kalau nggak terima hari ini, insya Allah akan mengijabahnya itu di hari-hari berikutnya. Yang penting kita yakin dan amalkan aja, ikhlas. Oke. Yang mau saya tanyain, yang tadi yang bayar DP 15 juta itu
Di mana kamu merasakan itu adalah sebuah keajaiban? Di bagian mananya? Di bagian ketika dibilang unit ini tidak sesuai dengan keinginan saya. Awalnya dia udah nggak Iya, nggak karena serk saya gitu ya. WA itu hambar cuma di read. Awalnya dia nggak serk tapi Nggak tiba-tiba serk. kok mau Iya, ngambil gitu jadi ya. saya pasarin aja Pak Ustadz. Ya udah Bu, saya cuman bilang gini, ya udah Bu, ini kan investasi. Kalau ini nggak sesuai, mending Ibu nggak usah, saya bilang gitu. Nggak sesuai keinginan ya, apa namanya yang diinginkan. Nah setelah itu saya pasrah, tapi saya tetap sholawat Pak Ustadz. Maksudnya dalam sholawat saya terakhir pun saya nggak ada sebutkan hajat saya, karena memang hajat itu dari awal ya saya sebutkan ya. Jadi saya losin aja, sampai saya kerja pun saya sholawat. Saya salawat, dan akhirnya memang mungkin Allah mendengar ya Pak yang saya sampaikan, dan tiba-tiba ibu itu WhatsApp saya pas di siang harinya selang seminggu ya, komunikasi dengan saya. Ibu itu menghubungi saya, tolong hall unit itu Mas, saya mau, dia bilang. Dia sudah bisa tinggal situ belum? Udah pindah belum? Tahun depan. Oh belum langsung bisa pindah. Karena nih lagi proses pengerjaan ya 15% ya. 15%. Oh, gitu. Tahun depan dia sudah bisa tinggal. Dia cuma bilang ke saya, Mas saya mau unit tersebut. Loh kemarin ibu bilang kurang tinggi unitnya. Ya nggak apa-apa, saya pikir sih kayaknya bagus juga unitnya. Kamu itu berarti di bagian marketingnya di sana? Iya benar, marketing. Nah, kan ada di situ kan ada beberapa marketing tuh. Apakah marketing yang lain juga bisa menjualkan sama juga seperti Mas Sama. Gun? Nah kebetulan memang unit yang saya tawarkan sebenarnya meskipun lantainya rendah di lantai 3, tapi itu view-nya bagus. Makanya itu jadi rebutan sebenarnya. Oh, jadi yang direbut oleh marketing itu dimenangkan oleh Iya, Gunawan. atas izin Allah, berkat salawat yang saya baca ya. Tendernya dimenangkan oleh Gunawan. Berkat salawat yang saya baca. Nah kebetulan juga sebenarnya sih testimoni saya ini dalam bentuk rezeki ya Pak Ustadz. Sebenarnya sih dalam segi keselamatan juga banyak sih saya yang alami. Saya pernah juga pesawat ya, waktu saya delay, saya rasa sih hati memang ini pesawat udah nggak iya ini. Itu kapan kejadiannya? Di bulan Mei. Tahun ini? Tahun Ya, ini? Juni. Waktu dari Jakarta ke Batam. Itu pesawat harusnya terbang jam 3, Batik Air itu saya ingat, Batik Air. Delay jam 7 malam karena ada perbaikan. Seharusnya berangkat jam 3 sore. Ya, tapi di hati saya waktu naik pesawat itu ada kegelisahan Pak Ustadz. Jadi saya naik itu tangga itu agak berat. Karena cuaca memang waktu itu kan musim hujan terus tuh. Hujan angin, putaran angin yang dari mana itu saya dengar dari berita tuh yang kencang. Jadi begitu take off pesawat dari Soekarno-Hatta itu guncangan luar biasa, nggak seperti biasa kita naik pada umumnya. Kalau kita naik pesawat pada umumnya kan tenang ya. Ini goncangan itu dari bawah pas mau naik itu kurang lebih sekitar 45 menit. Iya lama juga tuh. Lama. Saya lihat di kaca petir. Saya ingat Ya Allah ya Rabb. Saya hanya ingat sholawat aja Pak Ustadz. Waktu itu Pak Ustadz pernah bilang ke saya, amalan yang nggak mungkin ditolak Allah itu sholawat. Jadi saya sholawat, saya banyakin sholat karena di sebelah saya bingung juga, sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Jadi kebetulan memang saya bawa tasbih ya kemana-mana. Kadang kocek ini saya kalungin, kadang saya buka, saya sholawat. Ya Allah, saya berikan keberkahan dari sholawat ini. Rasulullah SAW berikan pertolongan semua penumpang atau perjalanan agar lancar. Karena kita di Batik itu ya Pak Ustadz, ini kejadiannya mungkin sama dengan Sriwijaya. Cuaca buruk, kita bisa lihat monitor. Pilot mengambil arah lain dari navigasi. Itu sering terjadi kan, itu kejadian kecelakaan itu risikonya besar. Sampai putarnya ke arah Sumatera, ke Medan. Dan harusnya kan jauh memang. Jadi Penerbangan malam. seharusnya kan kalau jarak tempuh Jakarta Batam itu 1 jam lebih, 1 Iya, jam 20 ini menit. kurang lebih hampir telat sekitar 30 menit ya. Enggak 25 menit atau 30 Jadi menit. sekitar 2 jam kalian ada di atas. Iya, kurang lebih hampir 2 jam. Jadi saya lihat rutenya loh, kok rutenya nggak sesuai titik. Kan ada peta itu Pak Ustadz di kursi kalau kita di Batik. Iya. Beralihnya jauh tuh, nggak sesuai dengan yang ditentukan oleh Airnav ya. Airnav tuh jarak jalan ya pesawat Iya, ya. Ini mau potong jalan. Di situ lah panik.
karena cuaca memang nggak memungkinkan, mungkin di atas itu ada turbulensi yang sangat berat mungkin untuk pesawat naik lewat dari situ, karena potong arah. Jadi waktu itu kamu melapaskan apa? Sallallahu alaihi wasallam gitu. Apa lapas yang lain? Saya 2. Apa tuh? 3. Apa yang kamu zikirkan? Sallallahu alaihi Muhammad. Setelah saya mungkin hati deplong, saya lanjut Ibrahimiyah. Sampai Terakhir saya tutup dengan munziyat, Ustaz, salawat munziyat ya. Salawat penyelamat itu ya. Dan nah itu yang kunci dari salat itu, ya Allah, jika ada pahala dari salawat ini kuhadiahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, berikan pertolongan buat saya maupun penumpang di sini. Itu kejadian luar biasa karena shock betul, hantam. Dan mungkin semua penumpang juga shock juga ya. Shock juga. Cuman ada yang mereka mengalihkan, ada pakai headset dengan lagu karena ada yang Nasrani, ada yang juga Muslim. Ada juga yang kamu dengar ngucap-ngucap la ilaha illallah macam-macam. Ada di belakang juga. Ada. Karena memang resikonya memang besar ya, pesawat itu gimana ya? Ya kalau jatuh ya mati semua gitu kan. Jadi ya itu salawat, saya ingat salawat itu. Karena di pikiran saya di pesawat udah ketika saya gelisah, pesawat udah mau take off tuh saya udah mulai salawat dulu. Karena kan kadang kita ada satu hal nih Pak Ustadz, mungkin ada keraguan nih, mau ke sana ada rasa ragu. Nah itu ya, saya udah beli tiket, udah naik, tiba-tiba saya lihat di pesawat itu ada yang dekat tangki itu ada yang pokoknya ada kayak nggak wajar tuh ya, karena pesawat itu baru lagi perbaikan kan. Memang saya naik, nah pas saya mau naik take off, di situ saya mulai ada ketakutan. Jadi saya menutupi dengan sholawat. Saya yakinin bahwa sholawat ini adalah penyelamat, sebagai penyelamat ya untuk kita ya. Itu dari keajaiban ya, di luar rezeki. Pada umumnya sih selawat itu sebagai penyelamat dunia akhirat sih Pak Ustadz. Iya. Itu sih, karena saya dapat juga dari konten Pak Ustadz juga, terus ada yang lainnya. Apapun itu kita harus yakini dan yakin Allah itu akan mengabulkan doa kita. Tinggal tunggu prosesnya. Yang penting kita bersabar dan ikhlas. Ataupun misalnya doa kita nggak dikabulkan di dunia, di akhirat kita akan mendapatkan lebih baik lagi. Intinya kan kita mendapatkan syafahnya nih. Nah, Pak Ustadz pernah bilang sholawat itu bonus ya, bonus. Keajaiban itu bonus ya, keajaiban itu bonus yang akan kita dapatkan. Ya itu, yang penting kita ikhlas aja, ikhlas dalam bersolawat. Terus sedekah juga jangan lupa. Saya juga selain sholawat, saya juga setiap kerja saya usahakan sedekah. Saya cari dulu, kalau saya mau berangkat ke kerjaan, saya cari dulu masjid, biar saya sedekahkan maksudnya. Entah berapapun itu, saya cari kota infak, saya niat sedekah. Sebelum sedekah saya baca sholawat dulu 3 kali. Itu sih yang saya lakukan setiap pagi Pak Ustadz. Jadi sebelum kerja itu pagi-pagi saya sedekah dulu sebelum mulai aktivitas pekerjaannya. Oke. Mungkin itu ya Pak Ustadz yang bisa saya sampaikan, testimoni. Itu yang ingin saya tanya. Dari sebelum kamu dulu mengamalkan salawat, belum rutin ya, dengan kamu yang sekarang sudah terbiasa bersalawat, ada nggak sih kamu perasaan perbedaan kehidupan kamu? Pastinya ada. Kalau dengan salawat kita lebih tenang. Jadi misalnya kita ada masalah nih, kita tahu nih, oh ya udah deh. Kalau dulu kan kita ya udah masih ada kegelisahan ya, meskipun sholat atau apa masih ada rasa kepikiran, was-was, ada rasa gimana. Setelah mengenal salawat ya, masalah ataupun apa kehidupan ya saya serahkan sama Allah lantaran melalui salawat tersebut ya. Lebih tenang lah, saya lebih tenang. Terus kemudahan pastinya ada. Meskipun kita ada masalah kan, masalah kadang nggak hari itu selesai atau permasalahan hidup ya. Tapi dengan adanya salawat ada jalan keluar nih Pak Ustadz. Ganti ataupun kemudahan ya. Kemudahan dari kita mengamalkan salawat tersebut. Oke. Itu untuk dari kehidupannya. Terus kita juga yakin satu sisi dengan salawat kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW. Karena Pak Ustadz pernah bilang juga kan ke saya, orang yang dekat atau mendapat syafaatnya Rasulullah SAW orang yang selalu berselawat padaku. Terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang melihat ini. Pesannya sih apa yang kita amalkan seperti sholawat ya, karena kan kita temanya sholawat ya. Yakinin aja, ikhlas aja dan pasrah aja. Intinya itu sih, pasrah. Kalau Allah akan mengabulkan. Jadi saya dulu awal-awal juga mungkin kepikiran nih, kok
belum dikabulkan ya. Tapi akhirnya saya dengan konten Pak Ustadz, ya udah saya losin aja, saya ikhlas, belajar ikhlas di situ. Dengan ikhlas itu kita nggak ada beban, ya. Misalnya kita mau sholawat ini 10.000, kalau kita nggak ikhlas masih ada hal yang apa namanya yang mengganjil atau apa, pasti terasa berat Pak Ustadz. Nah tapi kalau kita ikhlas, nah dengan ikhlas kan kita timbul rasa kesukaan, rasa cinta dengan salawat, itu nggak terasa 10.000 Pak Ustadz, meskipun kita cicil ya. Nah jadi intinya sih pesan saya, yakin aja Allah akan mengabulkan doa kita. Salawat dengan ikhlas, pasrahkan semua, pasti insya Allah ada keajaiban, itu aja. Dan minta pahala setiap kebaikan kan ada pahala yang kita baca salawat ini. Kalau saya hadiahkan untuk Rasulullah SAW. Itu sih Pak Ustadz. Oke, terima kasih Mas Gun, semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Ya, teman-teman, begitulah tadi kisah dari Mas Gunawan, sudah memberikan kisah tentang keajaiban selawatnya. Bagi teman-teman yang juga mempunyai kisah-kisah tentang keajaiban selawat, bisa untuk mengirimkan testimoninya ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera menayangkan. Dan jangan lupa untuk dinantikan video-video saya berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.